Saudaraku, sebentar lagi kita akan beribadah bersama saudara-saudara di Lapas Binjai. Kiranya Tuhan mengurapi saudara-saudara di Lapas Binjai, mereka puaskan dan jiwanya mendapatkan damai sejahtera dan cinta kasih Tuhan mereka boleh rasakan. Kita ikuti sama-sama. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Indah dalam indahnya dekapan kasih-Mu, dekapan kasih dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita berdoa. Bapa yang baik yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kami memuji Engkau, kami memuliakan nama-Mu. Engkaulah Allah yang kami sembah. Saat ini kami mau dikenyangkan oleh firman-Mu. Kuduskan ruangan dan setiap jemaat-Mu di Lapas Binjai. Kuduskan juga hamba-Mu dan ruangan di tempat ini Tuhan. Dan biarlah hanya Engkau saja yang berkata-kata dalam firman-Mu. Ya Tuhan, berikan kami telinga seorang murid dan berikan kami hati yang lembut untuk boleh Engkau ubahkan ya Bapa. Dan kami sambut firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Jumpa lagi, saya sangat senang bisa bertemu dengan saudara-saudaraku. Apapun keadaanmu saat ini, saya tetap berdoa untuk kalian. Seberapa lama pun kita tidak bertemu, saya tetap berdoa buat kalian. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Sebab Tuhan yang berkata-kata, sebab ini firman-Nya, ini miliknya. Firman Tuhan hari ini saya beri judul menjaga pikiran. Saudara-saudaraku yang dikasihi, yang punya pikiran itu hanya manusia. Binatang nggak punya, hewan apalagi. Jadi kalau manusia yang punya pikiran, maka firman ini layak diberikan kepada manusia. Kita akan sama-sama mendengarkan firman yang begitu luar biasa dari Filipi 4 ayat 8. Semua yang punya Alkitab boleh membukanya, dan semua yang bisa mendengar dan melihat saya boleh sama-sama kita dengar. Atau kalau mungkin di kamar punya firman, coba hafal Filipi 4 ayat 8. Sudah semua? Amin. Filipi di perjanjian baru. Ya, Filipi 4 ayat 8. Begini firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi saudara-saudaraku semua itu diawali dengan pikiran. Dan firman ini dikatakan oleh Rasul Paulus yang mengajarkan kita bagaimana kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Bayangkan kita harus memikirkan yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, dan kebajikan dan patut dipuji. Pada saat kapan
Rasul Paulus mengatakan supaya kita memikirkan hal-hal yang baik itu. Pada saat dia di dalam penjara, dia sedang sangat menderita. Kakinya dipasung kuat, bajunya dikoyakkan dan dia didera. Dikatakan di Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 26, begini bunyinya. Paulus dan Silas ada di tengah-tengah, di dalam penjara tengah. Di tengah malam dia berdoa dan menyanyi puji-pujian kepada Allah. Dan apa yang terjadi? Terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan hebat, sehingga belenggu kaki mereka terlepas dan pintu-pintu terlepas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus mengatakan ini bukan dalam keadaan yang enak. Dia mengatakan dalam keadaan yang tidak mengenakkan. Mungkin saudara-saudaraku sekarang sama-sama di dalam penjara seperti Paulus. Tapi Paulus mengatakan, ayo pikirkan yang positif. Saudara-saudaraku, kalau pikiran-pikiran kita biarkan liar, memikirkan daripada gak ada lagi yang mau dikerjakan di sini, di rutan, di lapas Pinjai, saya lebih bagus menghayal, membiarkan pikiran-pikiran saya liar. Saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kita, iblis sedang mengaum-ngaum, mau mendapatkan orang yang pikirannya kosong, orang yang pikirannya menghayal. Iblis sedang mencari mangsa, saudaraku. Sehingga ketika melihat kita sedang melihat, dia melihat kita sedang menghayal hal-hal yang negatif, hal-hal yang jahat, maka iblis katakan, nah ini dia jiwa-jiwa yang bisa kusantap. Ini peluang bagi saya, kata iblis. Untuk apa? Untuk dia memasuki pikiran kita untuk melakukan kejahatan. Saudaraku, percabulan itu dimulai dari mana? Dari pikiran. Yang jahat, membunuh, cemburu, iri hati, dan dendam, segala macam mereka-reka hal yang jahat, itu semua diawali dari pikiran. Kemudian pikiran itu dibuahi dan menjadi niat di dalam hati. Dan itu menjadi santapan iblis. Saudara, kita harus berani melawan arus. Bicara soal arus, saudaraku, ada satu ekor ikan yang mempunyai keunikan. Ikan ini biasa bertelur dan berkembang biak di air tawar. Tetapi ketika dia dewasa, dia ada di air laut. Bayangkan di air tawar, dia bertelur, berarti dia di danau. Sedangkan dia dewasa, ketika dewasa dia bisa melakukan apapun, berenang sana, berenang sini, dia ada di laut. Ikan apa itu? Itu namanya ikan salmon. Kalau mungkin di pasar kita melihat ikan ini jenisnya sangat mahal. Memang segala sesuatu yang luar biasa itu pasti mahal. Termasuk engkau, saudaraku. Saya yakin engkau keluar dari situ sudah menjadi orang yang luar biasa. Dan engkau akan menjadi mahal dan berharga dibuat Tuhan. Amin. Amin. Saudaraku, kembali kepada ikan ini. Ketika waktunya dia dewasa, dia ingin bertelur. Kemudian apa yang dia lakukan? Karena dia harus bertelur, dia harus ada di air tawar atau di danau. Dia melawan arus. Bayangkan dari laut, dari air asin, dia berenang terus menuju air tawar atau ke danau, daerah pegunungan. Ikan salmon ini dapat menempuh jarak hingga ratusan kilometer. Aduh, kalau jalan kaki kita ratusan kilometer, mungkin kaki kita udah mau patah ya. Tetapi karena niat ikan salmon ini bertelur dan dia harus ada di air tawar atau di daerah danau, maka dia harus menembus arus, harus sampai kepada air tawar atau danau. Meskipun dia bersusah payah, meskipun dia harus tubuhnya mungkin koyak-koyak atau luka-luka, tapi dia terus menembus air laut untuk mencari air tawar tersebut. Sampai ia mencapai tujuannya, sehingga dia bisa bertelur dan berkembang biak. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Roma 12 ayat 2 tertulis, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berani menentang arus berarti berani membayar harga.
siap menanggung resiko. Berani melawan arus berarti tidak lagi berkompromi dengan dosa dan kejahatan, saudaraku. Beranikah kita melawan arus dan mempertahankan hidup kita menjadi benar? Itu pertanyaannya. Siapa contoh pribadi yang berani melawan arus di Alkitab? Daniel 3 ayat 17-18 menceritakan tentang Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ketika berani mereka melawan arus untuk tidak menyembah patung emas Raja Nebukadnezar. Dia berani melawan apa yang sudah ditetapkan raja saat itu. Dia tahu pasti resikonya. Sadrah, Mesah, Abednego tahu persis resikonya. Siapa yang melawan titah raja akan mengalami resiko yang luar biasa. Mereka akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, yang dipanaskan luar biasa panasnya dalam keadaan terikat. Saudaraku, mengingat saja, membayangkan saja, mungkin saat itu Sadrah, Mesah, Abednego mungkin sebagai manusia kecut hatinya, tetapi karena iman percaya mereka dalam Tuhan itu kuat, mereka berani melawan arus. Dan apa resikonya? Mereka pasti masuk dalam perapian itu, tapi firman Tuhan katakan mereka pegang, Tuhan pasti menyertai mereka. Dan benar, Tuhan menyertai mereka, sehingga apa yang terjadi? Mereka tidak terbakar. Selanjutnya bagaimana? Ketika raja melihat mereka bertiga tidak terbakar, nama Tuhan dipermuliakan. Dan apa akibatnya? Raja memerintahkan seluruh suku bangsa, seluruh orang-orang di negeri itu menyembah dan memuja Allahnya Sadrah, Mesah, Abednego di negeri itu. Dan bila ada yang melanggarnya, maka mereka akan dipenggal dan rumah mereka akan dirobohkan. Saudaraku, itu bukan main-main. Siapapun yang berani menentang arus. Firman Tuhan katakan dalam tadi kisah Rasul Filipi 4 ayat 8 tadi, ya pikirkan yang baik. Tapi akhirnya di endingnya di ayat 9 Tuhan katakan bahwa apa? Saudara-saudara, itu semuanya itu akan membuat nama Tuhan dipermuliakan dan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita. Semuanya akan dipermuliakan. Begitu juga dengan Sadrah, Mesah, Abednego tadi. Bayangkan, gara-gara iman mereka yang bertiga, karena mereka berani menembus, melawan arus, mereka mempermuliakan nama Tuhan. Nama mereka, nama Tuhan ditinggikan. Dan apa akibatnya bagi mereka? Mereka dipromosikan, mendapat kedudukan yang tinggi. Dan seluruh suku bangsa, orang-orang di negeri itu wajib menyembah Allahnya si Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ada lagi, Yosua dan Kaleb. Itu di Bilangan 13 ayat 30. Mereka berani menentang arus dengan mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh 12 pengintai yang disuruh Musa, mereka mengatakan hal-hal yang jelek. Mereka mengatakan kabar busuk bahwa negeri itu tidak baguslah, negeri itu tidak layak dimasukilah. Tapi Yosua dan Kaleb mengatakan negeri itu berlimpah susu dan madunya. Sehingga berani mereka menentang 12 orang pengintai tersebut untuk mengatakan kebenarannya. Saudaraku, kadang kita sering diperhadapkan kepada yang penting aman, yang penting gak punya resiko, yang penting nyaman. Biarlah kita mengatakan kebohongan. Yang penting kita gak mengambil resiko. Saudaraku, kita tidak berani menentang arus. Kalau orang yang tidak berani melawan arus, melawan semua kefasikan kejahatan untuk ikut kepada jalan Tuhan, meninggalkan dosa-dosa untuk ikut ke dalam jalan Tuhan, maka orang itu tidak akan pernah mendapatkan damai sejahtera. Orang itu tidak akan pernah mengalami kemuliaan Tuhan. Semua itu dimulai dari pikiran, saudaraku. Kalau pikiran kita memikirkan hal-hal yang baik, seperti kata Rasul Paulus, pikiran kita memikirkan hal-hal yang benar,
sesuatu yang sukacita, menggembirakan, maka kita akan terbawa oleh santapannya si iblis, oleh mangsanya si iblis, dan dia akan membuat kita menjadi orang yang sangat terpuruk. Ada ilustrasi mengenai kentang, telur, dan kopi susu. Kopi aja, bubuk kopi. Nah, mereka bertiga ini sama-sama dimasukkan ke dalam air panas yang sangat mendidih. Kita mulai dari si kentang. Kita tahu kentang itu fisiknya adalah kuat. Dia tidak mau tunduk terhadap apapun, dia tetap keras, dia tetap kuat. Tetapi setelah dia dimasukkan beberapa waktu lamanya dalam air mendidih itu, apa jadinya? Kentang itu menjadi lunak dan lemah. Nah, bagaimana dengan si telur? Telur itu awalnya rapuh ya, mudah pecah, dan nggak mudah tersenggol sedikit saja pecah. Tapi ketika dia masuk ke dalam air yang mendidih tersebut, beberapa waktu lamanya, apa yang terjadi sama telur? Dia menjadi keras dan padat. Nah, selanjutnya bubuk kopi tadi. Semula bubuk kopi ini tidak menarik ya. Tapi ketika dia dimasukkan ke dalam air yang mendidih tersebut, apa yang dia lakukan? Justru ia mampu mengubah air panas mendidih itu menjadi kopi yang harum dan memikat. Sehingga orang ingin dekat, ingin meminumnya, ingin menghirupnya. Saudaraku, pertanyaannya, masuk kelompok manakah kita dalam ilustrasi tersebut? Apa persoalanmu hari ini? Pengkhianatan, penyakit, kegagalan, sakit hati, kebencian, putus asa, kemiskinan, ditinggalkan. Saya ucapkan selamat. Itu berarti kamu sedang masuk dalam air panas mendidih. Hasil akhirnya saudaraku ada di tanganmu. Karena itu bergantung kepada cara kamu berpikir positif, bereaksi terhadap masalah yang kamu hadapi, dan bagaimana penyelesaiannya. Apakah engkau mau menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan? Firman Tuhan katakan, Mazmur 37 ayat 5. Dia katakan, serahkanlah semuanya ke dalam tangan Tuhan, kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Kalau engkau percaya kepada kemampuanmu, engkau sanggup merubah keadaanmu, maka engkau tidak mendapatkan apa-apa. Tapi engkau menyerahkan seluruh kehidupanmu kepada Tuhan, maka percayalah, orang yang sudah menyerahkan, orang dalam arti kata menyerah, misalnya kalau menyerah itu, ya udah, terserahlah Tuhan, kau punya kehidupanku. Ya udah, serahkan, jangan memikirkan sesuatu untuk jalan keluar bagimu. Kalau engkau sudah menyerahkannya kepada Tuhan, maka percaya kepadanya. Tuhan yang akan bertindak, saudaraku. Apapun persoalan kita, maka hasil akhirnya ada di tanganmu. Apakah engkau memilih maju dan keluar sebagai pemenang, atau mundur sebagai pecundang? Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, ditegaskan bahkan, orang yang bertahan dalam pencobaan akan menerima upahnya. Saudaraku, kembali kita diingatkan oleh perkataan dan ajaran Rasul Paulus tadi ayat 4, Rasul Paulus 4 ayat 8. Pikirkan apa yang benar, pikirkan apa yang suci, apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semuanya itu. Semua itu dalam pikiran saya, saudara. Kalau pikiran kita tidak bisa kita kendalikan seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, percayalah engkau tidak akan bisa nyaman, tidak bisa akan merasa damai sejahtera. Engkau akan melalui hari-harimu di tempat itu dengan putus asa. Engkau akan melalui 1 jam ke depan dengan sangat sulit.
Tapi kalau engkau memikirkan hal-hal yang baik, pikirkan, mungkin contohnya, pikirkan bahwa istrimu akan nyaman di luar sana. Pikirkan bahwa semua keperluan keluargamu Tuhan yang siapkan. Pikirkan yang manis. Pikirkan ketika engkau akan menyelesaikan kuliahmu di tempat itu. Saya bilang kuliah ya, karena engkau sedang belajar kehidupan. Ketika engkau sedang keluar dari tempat itu, pikirkan engkau akan berbahagia menata hari-harimu di luar sana dengan baik. Jangan engkau pikirkan peluang bagi iblis. Saya kemarin melihat di berita di Google ya, ada satu saudara kita di Pancur Batu. Saya katakan di Pancur Batu, memang itu sudah media sosial sudah melihat sendiri. Dia sering beribadah, tapi karena sudah bebas, sudah selesai masa hukumannya. Apa yang dilakukannya saudaraku? Mungkin dia di dalam lapas sana mereka-reka dalam pikirannya, kalau aku keluar dari sana, aku akan menghubungi bandarku dan aku akan jual lagi narkoba itu. Karena itu yang gampang mendapatkan uang. Aku akan bisa jalan-jalan, aku akan bisa membeli segala sesuatu. Apa yang terjadi? Tercatat di Google, bahkan di situ dikatakan seorang yang bernama, saya sebut X saja, yang baru saja keluar dari lapas Pancur Batu, ditangkap karena kedapatan menjual narkoba. Sangat disayangkan saudaraku, dia tidak menghargai waktu kebebasan yang Tuhan berikan. Karena apa? Di dalam penjara, di dalam lapas Pancur Batu, dia membiarkan pikirannya liar, membiarkan pikirannya menerawang bagaimana ini dan bagaimana itu. Dan iblis mendapatkan itu dari pikiran. Saudaraku, jangan salah. Iblis itu selalu tahu pikiran kita. Sebab segala sesuatu itu dari pikiran kita. Kalau engkau membiarkan pikiranmu bahwa pikiranmu menjadi manis, memikirkan sesuatu yang senang, memikirkan sesuatu yang indah, percayalah iblis tidak akan bisa menyentuhmu. Dia tidak akan bisa membawamu ke dalam jalan yang jahat. Saudaraku, hidup ini singkat. Yang paling lama adalah hidup setelah kita mati, saudaraku. Berkali-kali saya katakan, hidup ini paling lama 70 tahun. Kalau engkau kuat 80 tahun, kata firman Tuhan. Sedangkan kehidupan setelah kematian itu selama-lamanya. Artinya hanya dalam batas 70 atau 80 tahun kita diberi kesempatan untuk bertobat, untuk kembali kepada jalan Tuhan. Seberapa banyak pun uangmu yang kau dapatkan dengan hasil yang tidak halal tadi, dengan hasil yang tidak disukai Tuhan, engkau hanya bisa menikmati 70 sampai 80 tahun usiamu, saudaraku. Tapi selanjutnya api neraka akan dinikmati selama-lamanya. Justru itu Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan engkau dan aku, untuk memberikan hari depan yang gilang gemilang, masa depan yang boleh kita nikmati selagi masih ada tubuh dan jiwa raga kita ada di dunia ini. Karena kalau sudah kita tidak ada di dunia ini, jiwa kita, nafas kita sudah terlepas dari tubuh ini, kita nggak bisa lagi merasakan asin, makan enak babi kecap atau makan ayam panggang. Nggak ada lagi rasa kecap, karena tubuh ini daging sudah jadi ulat. Gak bisa lagi kita rasa apapun. Jadi jangan pikirkan sesuatu, ada kabar-kabar yang mengatakan bahwa nanti kalau di sana kita boleh menikmati wanita-wanita cantik. Gak ada, karena tubuhmu sudah terlepas dari jiwamu. Yang bisa kau rasa saat tubuh melekat pada kita, nafas kita masih ada, itu masih bisa kita nikmati. Kita masih bisa menikmati manis, asin, asam, dan sebagainya. Penghormatan. Itu sebabnya Tuhan Yesus itu sangat baik. Dia datang ke dunia supaya kita menikmati hari-hari kita selama tubuh kita masih melekat, selama masih ada kesempatan, saudaraku. Bukan selagi kita gak ada waktu lagi. Saudaraku,
Apapun keadaanmu saat ini, dimanapun engkau, berapa lama pun engkau di situ, saudaraku, pikirkan sesuatu yang baik, pikirkan sesuatu yang manis, serahkan sama Tuhan. Kita nggak punya daya bukan berarti kita tidak melakukan usaha, melakukan misalnya ya yang tidak di situ, misalnya orang yang di luar sana, bukan berarti ya terserahlah Tuhan terus apatis, gak melakukan apa-apa, tidur aja, yang penting kita berdoa aja. Enggak, saudaraku, engkau pun bisa melakukan hal yang baik di situ. Engkau bisa melakukan sesuatu yang luar biasa di situ. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Dan itu pasti ada upahnya, saudaraku. Dengan cara apa? Engkau lihat kawanmu berbuat jahat, engkau lihat dia main judi, engkau lihat dia narkoba, engkau lihat dia merokok, engkau lihat dia tidak bergereja. Mari ingatkan, bawa dia, ayo. Jangan takut dikatakan kau sok suci, kau sok bersih, kau aja ada di penjara. Sok-sokan kau mengajak aku gereja. Kau jangan takut melakukan itu, saudaraku. Sebab ketika mulutmu mengatakan ayo bergereja, maka malaikat mendengar. Maka Tuhan akan bekerja kepada orang itu. Ketika engkau mengatakan jangan kau main judi kawan, sudah cukup, maka malaikat Tuhan ada bersamamu. Tuhan akan bekerja atas orang itu. Jangan engkau narkoba, jangan engkau lodes atau menipu orang pakai telepon. Ketika engkau berani mengucapkan mulutmu dengan perkataan itu, malaikat Tuhan bersamamu dan ia akan bertindak. Dia tidak akan memberikan apa usahamu yang itu menjadi sia-sia. Tuhan akan menjamah orang itu asal kau berani. Jadi jangan katakan, Bu, saya 10 tahun lagi di sini, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Salah, saudaraku. Buktinya orang di luar sana pun jadi sekarang ini terpenjara. Kenapa? Karena COVID. Semua di rumah, saudaraku. Mereka juga terpenjara. Kemana-mana takut pakai masker, kemana-mana nggak berani jumpa orang, kemana-mana itu kan sama dengan di penjara. Sama saja. Sekarang masalahnya, apakah kita mau mempergunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan? Saudaraku, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, pikirkan yang baik. Jangan biarkan pikiran yang jahat untuk memberi kesempatan kepada iblis. Jangan untuk mereka-reka, jangan untuk merencanakan, jangan untuk membenci, jangan untuk melakukan apapun. Jangan. Karena apa? Iblis tahu. Dengan pikiranmu, bahkan kekosongan pikiranmu, kamu menghayal, maka engkau sudah menjadi incaran si iblis yang mengaum-ngaum tersebut. Firman Tuhan katakan dan mengingatkan pada siang hari ini, kembali saya tegaskan Yakobus 1 ayat 12. Apa katanya? Orang yang bertahan dalam pencobaan akan menerima upahnya. Engkau dan aku, saudaraku, dalam masa-masalah pencobaan, kalau kita tetap bertekun di dalam doa, berharap sama Tuhan, Tuhan bilang gak akan sia-sia, tetap ada upah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, saudaraku. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu yang bagaikan pedang bermata dua, menyegarkan jiwa kami, Tuhan. Sebab Engkau yang berkata-kata, sebab Engkau yang mengajari kami, sebab Engkau yang menguatkan iman kami, menguatkan hati kami yang lemah. Kami perlu Engkau, Tuhan. Kami sangat memerlukan pertolongan daripada-Mu. Membuat kami tidak memikirkan hal-hal yang tidak baik, membuat kami tidak memikirkan hal-hal yang menjadi incaran iblis, tetapi seperti hamba-Mu Rasul Paulus mengatakan, memikirkan hal-hal yang baik, memikirkan hal-hal yang manis, semua yang sedap didengar, semua kebajikan, itu yang akan kami pikirkan. Kami percaya, Tuhan, setiap kami, setiap jiwa kami, setiap masa depan dan hari-hari dalam kehidupan kami, Engkau yang atur dan Engkau yang memiliki kehidupan kami. Tidak akan Engkau biarkan orang-orang yang berharap kepadamu. Tuhan, terima kasih. Hamba berserah kepadamu. Hamba menyerahkan, Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang ada saat ini beribadah. Hamba menyerahkan, Tuhan, petugas yang mempunyai hati untuk mempersiapkan ibadah. Hamba berdoa bagi mereka. Pulihkan, Tuhan, keluarganya, kehidupannya juga. Anak-anak-Mu, Tuhan, yang menjadi singer, pemain musik, bahkan pendoa syafaat, Engkau menjaga mereka, memuaskan hati mereka. Terima kasih, Tuhan Yesus.
Kau sangat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Semua kita katakan amin. Puja, kami mau bersorak, tinggikan nama Tuhan.